Musik barok. Pada zaman musik barok, periode penting dalam sejarah musik barat yang berlangsung dari 1600 hingga 1750 ditandai dengan wafatnya Johann Sebastian Bach. Musik barok muncul setelah era Renaissance dan menjadi fondasi bagi perkembangan musik klasik di Eropa. Pada masa ini muncul filsafat pencerahan yang mengedepankan akal dan martabat manusia. Musik tidak lagi eksklusif di kalangan gereja atau bangsawan, tetapi mulai dinikmati di rumah-rumah dan di tempat publik. Musik menjadi ekspresi emosi dan perasaan yang kompleks, dipengaruhi oleh perkembangan ilmu, seni, dan pendidikan. Ciri-ciri musik barok ada 6, yaitu 1. Polifoni atau melodi ganda. 2. Menggunakan basso continuo. 3. Didominasi oleh ornamen atau hiasan musik. 4. Monodi dan resitatif atau gaya menyanyi seperti berbicara. 5. Penggunaan sistem tonal mayor dan minor. Keenam, kontras dinamis dan orkestra yang dramatis. Periode musik barok dibagi menjadi 3, yaitu barok awal pada tahun 1580 hingga tahun 1630, barok tengah 1630 hingga 1680, barok akhir dari tahun 1680 hingga 1750. Contoh bentuk musik barok antara lain concerto grosso, dialog antara kelompok kecil atau solis dan kelompok besar tutti, fuga, kelompok polifonis berbasis tema utama, opera, drama musik penuh dengan orkestra, trio sonata, sonata untuk 2 melodi tinggi dan 1 basso continuo, suita, komposisi berisi tarian dari berbagai negara, cantata, karya vokal gerejawi yang sering digunakan dalam ibadah. Komposer pada zaman barok yaitu Johann Sebastian Bach yang dikenal akan idealismenya dalam menciptakan musik gereja. Beliau sudah menghasilkan lebih dari 800 karya dan beberapa karya terkenalnya antara lain adalah St. Matthew Passion, Misa dalam nada B minor, dan Concerto Brandenburg. Yang kedua adalah George Friedrich Händel yang dikenal dengan berbagai karya, namun yang paling terkenal adalah karyanya yang berjudul Messiah, Water Music, dan Firework Music. Dan komposer-komposer lainnya seperti Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, dan Henry Purcell juga turut memberikan kontribusi besar dalam warna musik barok. Alat musik yang digunakan pada zaman barok, instrumen yang umum digunakan ya antara lain dalam musik seni seperti biola, cello, flute, harpsichord, organ, dan trompet. Dalam musik rakyat seperti gitar, dulcimer, recorder, genderang, castanet, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah musik barok adalah tonggak penting dalam sejarah musik barat. Meskipun pada zamannya banyak komponis yang tidak diakui, namun warisan karya mereka penuh dengan ekspresi, teknik tinggi, dan struktur kompleks menjadi dasar musik klasik modern. Musik barok juga mencerminkan kekayaan budaya, spiritualitas, dan dinamika sosial yang berkembang kala itu. Beralih ke musik klasik dan romantik, 2 periode penting dalam sejarah musik barat, yaitu zaman klasik dan zaman romantik. Kedua periode ini mencerminkan tentang perkembangan estetika, bentuk, dan fungsi musik dari masa ke masa. Zaman klasik ditandai dengan keseimbangan keteraturan dan rasionalitas sejalan dengan semangat pencerahan.
Periode ini berkembang pada tahun 1730 hingga tahun 1820 dengan tokoh-tokoh utama seperti Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, dan Ludwig van Beethoven. Musik klasik menonjolkan struktur formal, perubahan dinamika yang halus, serta pengaruh kuat terhadap perkembangan musik barat modern. Zaman romantik berkembang sekitar tahun 1800 hingga 1890 sebagai reaksi terhadap formalitas era klasik. Musik romantik juga menekankan ekspresi, perasaan, dan imajinasi, dan kebebasan artistik. Musik juga digunakan sebagai pelarian dari realitas sosial politik yang keras pada abad ke-19. Ciri-ciri musik klasik yaitu penggunaan dinamika seperti crescendo dan crescendo. Yang kedua ada variasi tempo seperti allegro, adagio, accelerando, dan ritardando. Yang ketiga, penekanan pada keseimbangan dan bentuk musikal yang teratur. Manfaat dan pengaruh musik klasik yaitu musik klasik memiliki dampak positif bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional, terutama pada anak-anak. Teori seperti Mozart Effect menunjukkan bahwa musik Mozart dapat merangsang pola pikir dan daya nalar otak meski tidak berlaku untuk semua jenis musik klasik. Fase musik romantik. Musik romantik pada awal tahun 1800 hingga 1830 didominasi tema fantasi, misteri, dan dongeng. Romantik tinggi 1830 hingga 1850, ekspresi emosional dan teknik virtuositas mulai berkembang. Romantik akhir pada 1850 hingga 1890, munculnya gaya-gaya naturalisme dan nasionalisme. Ciri-ciri musik romantik yaitu bentuk musik yang lebih bebas dan ekspresif. Yang kedua adalah harmoni yang kompleks dengan nada kromatis. Yang ketiga, ritme yang digunakan lebih fleksibel dan mendukung ekspresi perasaan. Tokoh-tokoh musik romantik ada siapa aja sih? Yang pertama ada Franz Schubert, yang kedua ada Robert Schumann, yang ketiga ada Johannes Brahms, yang keempat ada Richard Wagner, dan lainnya dikenal dengan kontribusi besar mereka dalam nyanyian, simfoni, dan opera. Kesimpulannya adalah zaman klasik dan zaman romantik merupakan dua pilar penting dalam sejarah musik barat. Zaman klasik memperkenalkan keteraturan dan bentuk, sementara zaman romantik membawa emosi dan kebebasan ekspresi. Keduanya memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara musik, budaya, dan masyarakat.